Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Di kesempatan pagi hari ini, saya sebagai peserta workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1. Perkenalkan, nama saya adalah Budi Hermawan sebagai Wideiswara di lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini yang cerah ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentang dasar hukum pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Yang pertama adalah Peraturan LAN RI nomor 5 tahun 2022, yang kedua adalah Peraturan LAN RI nomor 6 tahun 2022, yang ketiga adalah Keputusan Kepala LAN RI nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan yang keempat adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Substansi mata pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pertama, kita lihat di sini ya, untuk mata pelatihan ada 3 kelompok mata pelatihan. Yang pertama adalah mata pelatihan inti, yang kedua adalah mata pelatihan dasar, yang ketiga adalah mata pelatihan pilihan. Untuk mata pelatihan inti di PKN tingkat 2 itu ada 4. Yang pertama adalah agenda mengelola diri, yang kedua adalah agenda kepemimpinan strategis, yang ketiga adalah agenda manajemen strategis, dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Untuk mata pelatihan dasar terdiri atas 3. Yang pertama adalah digital skill dalam pembuatan kebijakan, yang kedua adalah self resilience, yang ketiga adalah mengelola hubungan lintas generasi. Untuk mata pelatihan yang dilakukan pembelajaran selama 12 JP, peserta dapat memilih beberapa mata pelatihan tentunya yang terkait tentang mata pelatihan inti dan mata pelatihan dasar dalam rangka menyusun proyek perubahan. Di sini kita lihat ada beberapa mata pelatihan pilihan, ada manajemen pemerintahan, ada anti korupsi, ada pengadaan barang jasa, dan beberapa mata pelatihan pilihan lainnya. Untuk strategi pembelajaran untuk mata pelatihan inti itu dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah e-learning, baik dilakukan secara self-learning dan collaborative learning. Yang kedua adalah dilakukan dengan cara klasikal. Nah, untuk mata pelatihan dasar itu dilakukan dengan salah self-learning, dan untuk mata pelatihan pilihan itu juga dapat dilakukan dengan cara self-learning. Nah, kalau kita lihat di kelompok mata pelatihan inti, khususnya di agenda 1 atau self mastery, itu terdiri atas 2, yaitu integritas kepemimpinan dan energy of leadership atau semangat kepemimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dalam proses perjalanan agenda 1, kita lihat di hari kedua, peserta sudah diberikan tentang ceramah isu strategis integritas kepemimpinan yang diberikan selama 3 JP. Yang kedua adalah ceramah isu strategi energi kepemimpinan yang diberikan selama 6 jam pembelajaran. Dan di hari ke-6, peserta diberikan pembekalan mandiri dalam rangka menyusun terkait tentang esai agenda 1. Nah, untuk hari ke-12 dan hari ke-13, di mana peserta melakukan proses pembelajaran dengan cara e-learning, baik dilakukan dengan cara sinkronus dan asinkronus, itu di hari ke-12 itu ada sekitar 7 JP, dan di hari ke-13 itu diberikan selama 6 JP. Tentunya dalam proses pembelajaran di hari ke-12 dan hari ke-13, Wideiswara pengampu agenda 1 nanti akan memberikan pemahaman, pembekalan, dan tentunya akan diberikan semacam studi kasus terkait tentang integritas kepemimpinan, yang mana peserta diharapkan mampu melakukan identifikasi, menganalisa masalah, dan tentunya memberikan solusi terhadap masalah terkait tentang bad practice dan best practice
terkait di agenda 1. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, bahwa agenda 1 tentunya diharapkan membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri atau self mastery dalam rangka mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas, membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, didukung dengan energi perubahan. Di agenda 1 ini tadi sudah disampaikan ada 2 mata pelatihan pendukung, yaitu adalah energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Dalam learning journal di proses pembelajaran atau tahap blended ini, peserta pelatihan kepemimpinan nasional, ya, itu ada 3 tahap pembelajaran yang dilakukan dengan cara klasikal, di mana dalam 3 tahap pembelajaran klasikal, agenda 1 merupakan salah satu agenda utama dan pertama yang membekali peserta dalam rangka mewujudkan agenda 2, agenda 3, serta kesuksesan mencapai di agenda 4. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi ya bahwa peserta di agenda 1 itu sudah diberikan di hari kedua pada saat peserta berada di kampus ya selama 9 JP, diberikan dengan ceramah-ceramah isu strategis tentang integritas dan energi kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan di hari ke-12 dan hari ke-13, ya, para peserta ditemani nanti oleh para widya suara, ya, berdiskusi dan tentunya juga melakukan studi kasus terkait tentang agenda 1, yaitu tentang integritas kepemimpinan. Di hari ke-12 dilakukan secara sinkronus dan asinkronus sebanyak 7 JP, dan di hari ke-13 dilakukan dengan jumlah total selama 7 jam pembelajaran. Dan di hari ke-37 peserta juga diberikan penguatan terkait tentang zona integritas yang diberikan selama 2 JP di dalam kelas, karena pada saat di hari ke-37 peserta sudah berada dalam posisi on campus di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Nah, muncul pertanyaan, mengapa agenda self mastery itu diberikan di awal pembelajaran? Tentunya diharapkan bahwa agenda self mastery itu dapat mampu memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran, karena memang agenda 1 itu terkait tentang bagaimana peserta mampu membaca, memahami tentang potensi diri. Kemudian juga mampu menyadari energi terkait tentang kompetensi, bagaimana peserta mampu focusing ya, dan menjunjung integritas sebagai peserta, diharapkan mampu disiplin terhadap kehadiran, disiplin terhadap penyelesaian tugas-tugas baik secara individu dan kelompok, dan tentunya mampu menyusun proyek perubahan sampai dengan selesai. Dan tentunya juga di agenda self mastery ini juga diharapkan peserta mampu menyadari sikap, pemikiran, perilaku dalam evaluasi pemahaman dan praktek kepemimpinan strategis, evaluasi visitasi kepemimpinan nasional, dan evaluasi proyek perubahan, serta evaluasi sikap perilaku. Dan yang tidak kalah penting tentunya di agenda 1 ini, ketika seorang peserta sudah mampu mengelola diri, tentunya peserta mampu mengelola orang lain, ya, dan juga mampu memimpin organisasi secara lebih bertanggung jawab dan akuntabel, serta mampu mewujudkan inovasi-inovasi dalam bentuk proyek perubahan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tahapan-tahapan pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini diharapkan ya, peserta di melalui agenda 1 ini tentunya menjadi modal utama ya peserta membekali diri ya dengan energi kepemimpinannya, dan tentunya dengan pemahaman-pemahaman tentang integritas, peserta mampu menyusun, menerapkan, dan menghasilkan perubahan-perubahan terutama terkait tentang kepemimpinan strategis sebagai seorang pemimpin di unit instansinya. Nah, dalam strategi pembelajaran di agenda 1 ini, kalau kita lihat ya, khususnya di agenda atau di mata pelatihan energi kepemimpinan, di mana peserta ya itu dibekali dengan pemahaman konsepsi diri, bagaimana mewujudkan
kebugaran fisik dan mental, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategis. Dan hasil belajar yang diharapkan juga tentunya peserta mampu memahami konsepsi diri untuk menghadapi perubahan, meningkatkan potensi diri, kebugaran fisik, mental dalam rangka menjalankan tugas kepemimpinan di unit instansi, dan juga beberapa indikator hasil belajar juga peserta diharapkan mampu memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri, mengembangkan potensi diri, menjelaskan konsepsi diri, dan tentunya mampu mempraktekkan pengelolaan energi dan potensi diri untuk memimpin perubahan di lingkungan strategis. Mata pelatihan integritas kepemimpinan tentunya peserta ya dibekali dengan pengetahuan tentang konsep pemahaman tentang pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tantangan dan integritas, penguatan organisasi, dan aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Tentunya diharapkan hasil pembelajaran ini peserta mampu menyusun strategi organisasi dalam menegakkan integritas. Dan indikator hasil belajar tentunya diharapkan peserta yang pertama adalah mampu menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang kedua adalah mampu memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan yang bersih dan akuntabel. Yang ketiga, mampu menjelaskan penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Dan yang terakhir adalah mampu menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Dan tentunya diharapkan dalam mata pelatihan atau di agenda 1 ini peserta mampu menguasai atau penguasaan diri untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan yang positif. Nah, Bapak Ibu, tentunya strategi pembelajaran agenda 1 ini ya yang di mana nanti peserta diberikan pemahaman mulai di hari pertama, mohon maaf di hari kedua tadi ada ceramah terkait tentang integritas dan spirit leadership, dan di hari ke-12 dan ke-13 dilakukan dengan secara sinkronus dan asinkronus, dan nanti di hari ke-37 selama 2 jam pembelajaran peserta diberikan penguatan tentang zona integritas. Nah, di dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan tentang proses pembelajaran khususnya di hari ke-12 dan ke-13 di mana peserta nanti didampingi dengan para wideiswara ya, di mana di sini nanti wideiswara memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, di mana nanti para peserta diberikan semacam penelaahan studi kasus, baik yang bersifat best practice maupun best practice, di mana peserta nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Tentunya melalui penelaahan studi kasus, maka diharapkan peserta mampu bisa menyusun, menelaah, dan tentunya merumuskan sampai dengan lesson learn terkait di hasil akhir menyusun semacam action plan bagaimana organisasi para peserta itu mampu menjadi pemerintah yang bersih dan akuntabel. Nah, tentunya juga tadi dikatakan di hari terakhir di agenda 1, khususnya di hari ke-37 yang dilakukan secara klasikal, ya, nanti ada pendalaman terkait tentang zona integritas, di mana zona integritas ini merupakan salah satu syarat awal terhadap organisasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Itu beberapa hal terkait tentang strategi pembelajaran di agenda 1 bagi para peserta di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.